Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8, di sini yang beranggotakan saya Nita Oktaviani dan rekan saya Yuni Kartika. Di sini kami akan membahas tentang seleksi koleksi Minangkabau. Yang pertama, pengertian seleksi koleksi Minangkabau. Secara umum, seleksi diartikan sebagai tindakan, cara, atau proses memilih. Dalam hubungannya dengan pengembangan koleksi, McGrail dan Corbin memberikan pengertian seleksi sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi rekaman informasi yang akan ditambah pada koleksi yang ada di perpustakaan. Seleksi koleksi merupakan suatu kegiatan mengevaluasi dan mengidentifikasi sumber informasi yang akan dimasukkan dalam jajaran koleksi yang telah tersedia di perpustakaan. Menurut Laza HS, seleksi koleksi adalah memberikan pertimbangan dalam pengadaan bahan pustaka suatu perpustakaan berdasarkan kebutuhan perpustakaan dan kebijakan pengembangan koleksi. Dan seleksi koleksi juga dapat diartikan proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan. Seleksi koleksi merupakan kegiatan penting yang perlu dilakukan karena berhubungan dengan mutu perpustakaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Perpusnas, seleksi dan identifikasi bahan perpustakaan untuk mengetahui keberadaan terbitan baru atau yang belum ada dalam koleksi perpustakaan, serta untuk melengkapi data bibliografi berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa seleksi koleksi merupakan jantung dalam proses pengembangan koleksi. Melalui seleksi koleksi tersebut, perpustakaan akan mendapatkan kualitas yang dapat meningkatkan mutu layanan perpustakaan itu sendiri. Sehingga pemustaka memanfaatkan koleksi secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan. Baiklah, saya Yuni Kartika akan melanjutkan presentasi dari Nita Oktaviani. B. Hal-hal yang mencakup dalam seleksi koleksi Minangkabau di perpustakaan. Kegiatan pemilihan bahan pustaka merupakan proses mengevaluasi bahan pustaka yang akan dipilih sesuai dengan kebijakan perpustakaan. Kemampuan pengguna yang dilayani, dana, tenaga, dan pengolahan tersedia di perpustakaan menjadi pertimbangan pokok dalam melakukan seleksi. 1. Alat bantu seleksi. Alat bantu seleksi yaitu alat yang dapat membantu pustakawan untuk memutuskan apakah bahan pustaka diseleksi, karena informasi yang diberikan dalam alat bantu tersebut tidak terbatas pada data bibliografis, tetapi mencakup keterangan lain yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, alat indeks atau verifikasi, yaitu alat bantu seleksi yang hanya mencantumkan data bibliografi bahan pustaka seperti yang dipakai untuk mengetahui judul yang telah diterbitkan atau yang akan diterbitkan dalam bidang subjek tertentu, yang dipakai untuk mengetahui verifikasi apakah judul atas nama pengarang, beberapa harganya, terbitan berseri atau bahan pandang dengar. Tahapan seleksi bahan pustaka dilakukan untuk keberhasilan kegiatan pengembangan koleksi. Seleksi bahan pustaka dilakukan dengan pemilihan bahan pustaka yang dilayani untuk pengguna dengan pemilihan bahan pustaka. Menurut Siregar, dalam melaksanakan seleksi bahan pustaka, hendaknya memperhatikan pedoman dan penentuan kebijakan pengembangan koleksi antara lain. Yang pertama yaitu relevansi atau kesesuaian, yang mana pemilihan dan pengadaan bahan pustaka terkait dengan kepuasan pengguna yang direlevansi dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, kelengkapan koleksi. Perpustakaan tidak hanya terdiri dari buku-buku teks saja, tetapi juga menyangkut bidang ilmu lain yang berkaitan dengan bahan penelitian. Yang ketiga yaitu kemutakhiran. Perpustakaan harus selalu mengadakan pemburuan dalam koleksi, sehingga informasi yang disajikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kerjasama. Kerjasama yang baik dan harmonis sehingga pelaksanaan kegiatan pengembangan koleksi berjalan dengan baik. Yang kelima, alat bantu seleksi. Untuk memudahkan mengetahui informasi koleksi secara lengkap, hendaknya pemilihan koleksi menggunakan alat bantu yang tepat. Jadi,
Seleksi koleksi Minangkabau di Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak dilakukan karena tidak adanya anggaran yang mendukung untuk melakukan pengadaan koleksi dengan cara pembelian, pustakawan yang tidak melakukan tugas pokoknya, pimpinan yang tidak memahami tugas pustakawan, dan ada pihak berorientasi kepada proyek. Sehingga koleksi yang tersedia ada yang tidak memenuhi kebutuhan pemustaka. Maka dari itu, pihak perpustakaan hendaknya harus memperhatikan lagi kebutuhan informasi pemustaka. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.